Halo, nama saya Erika Andayani Shimomura dengan NIM 71835200054, akuntansi A 2018 Universitas Negeri Medan. Berikut adalah video pembelajaran dari saya. Dalam video pembelajaran ini, menyusun anggaran penjualan dengan 3 metode. Yang pertama, metode average. Yang kedua, metode moment. Yang ketiga, metode S-square. Langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Yang pertama, menyusun anggaran dengan metode average. Seperti yang ditampil pada PPT, berikut adalah soalnya. Metode average ini adalah metode membagi data menjadi dua kelompok yang sama besar, di mana persamaan garis trennya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Dari soal seperti di PPT ini dapat ditentukan kelompok pertamanya dan kelompok keduanya. Kelompok pertamanya tahun 2015, 2016, dan 2017. Kelompok keduanya 2018, 2019, dan 2020. Dari setiap kelompok ini dicari rata-ratanya. Dari soal yang di PPT ini, rata-ratanya diperoleh dari total penjualan dari 2015, 2016, 2017 dibagi dari 3. Maka diperoleh 181.980.660.667. Dan pada kelompok keduanya sama, diperoleh 181.553.342.000. Yang menjadi perhatian yaitu dalam pemberian skor X-nya. Untuk metode semi average ini, yang menjadi acuan adalah kelompok pertama. Kelompok pertama itu diberikan pada data tengah. Jika data ganjil, maka skor X-nya dimulai dari 0. Namun, jika datanya genap, maka dimulai dari 1. Lanjut kita masuk ke dalam penyelesaian perhitungannya. Kita mencari Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mencari A diperoleh dari total average kelompok pertama dibagi 3, sehingga diperoleh seperti di PPT. Untuk mencari B-nya, kita peroleh dari kelompok data kedua dikurangi kelompok data ketiga dibagi 3, sehingga diperoleh nilai B-nya. Setelah kita menemukan nilai A dan nilai B, kita membuat persamaannya, di mana persamaannya adalah Y sama dengan total A ditambah total B dikali X, sehingga persamaannya Y sama dengan 181.986.660.667 ditambah min 144.449.556 X. Lalu maka kita dapat menghitung forecast untuk tahun 2021 ini, atau ramalan penjualan pada tahun 2021 ini, di mana forecast untuk tahun 2021 sebesar 181.264.442.889 diperoleh dari persamaan Y sama dengan A ditambah BX. X ini diperoleh dari tahun 2021-nya. Dan begitu selanjutnya untuk tahun 2022 dan tahun 2023, tahun 2024, dan 2025. Lanjut kedua, metode momen. Mencari tingkat penjualan tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Dalam metode momen ini, nilai X-nya dimulai dari 0. Seperti tertera di slide, datanya berjumlah 6. Maka dijabarkan saja nilai X-nya. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk mencari persamaannya, kita harus menghitung terlebih dahulu. Total X-nya adalah 15. Total X kuadratnya adalah 55. Total X dikalinya adalah 2.723.300.000
121.000. Setelah kita peroleh data tersebut, kita memperoleh persamaan pertama, di mana 6A diperoleh dari jumlah tahunnya, 15B diperoleh dari nilai X-nya. Lalu persamaan kedua, 15A diperoleh dari nilai X-nya, dan 55B itu diperoleh dari X kuadrat. Lalu kita harus eliminasi untuk mencari nilai A-nya. Langsung saja kita eliminasi. 66A ditambah 165B, 45A ditambah 165B dikurang, sehingga diperoleh 21A. Maka A-nya adalah 182.234.319.762. Setelah menemukan nilai A, kita cari nilai B-nya. Dari nilai B ini, kita eliminasi dari persamaan kedua, sehingga diperoleh nilai B-nya 52.567.592.239. Maka dari hasil tadi diperoleh Y aksennya adalah seperti yang tertera di PPT. Setelah menemukan Y aksennya, maka kita bisa mencari Y aksen untuk tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Seperti yang tertera di PPT, kita langsung masukkan saja persamaan Y aksen tadi pada X. X ini diperoleh dari tahunnya. Kita lanjut ke metode terakhir, metode least square. Penentuan tahun dasar berada pada tengah data. A sama dengan sigma Y dibagi N, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Data genap, skor X-nya berada di tengah, yaitu -1. Data ganjil, skor X-nya berada di data tengah, yaitu 0. Penyelesaian dengan metode least square ini berbeda dengan metode Momon, di mana tahun dasarnya terletak di tengah data, sehingga hasil perhitungannya sebagai berikut. Dengan persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, sehingga diperoleh A. Sigma Y adalah total penjualan dibagi total tahun, sehingga diperoleh nilai A-nya. Untuk mencari B-nya, sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan total sigma XY ini adalah total X dikali Y, dan total X kuadrat ini adalah total dari X kuadrat, sehingga diperoleh nilai B-nya. Setelah menemukan hasil A dan B, maka diperoleh persamaan trennya, seperti yang tertera di PPT. Hal ini bertujuan untuk mencari nilai tren untuk tahun 2021 dan sampai tahun 2025. Maka nilai tren untuk tahun 2021-nya adalah 181.119.951.533, di mana X-nya diperoleh dari data tengah yang dimulai dari 1, yaitu bilangan ganjil antara lain 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Sehingga untuk mencari nilai tren untuk tahun selanjutnya, tinggal mengkalikan dari persamaan tren dari Y sama dengan A ditambah BX. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Apabila salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini